Jadi ini bang, ruang meeting kantor gue yang gue bilang itu, yang gue liat penampakan pocong. Nah, gue liat penampakan pocong itu di pojok sana tuh, yang di situ. Jadi gini bang, pas nyawa gue udah mulai ngumpul nih, kan awalnya pas gue masih agak-agak tidur kan nggak sadar, nggak sesakit itu kan. Tapi pas nyawa gue udah ngumpul, itu berasa bang, di sini gue tuh sakit. Malah waktu itu sampai ada bekasnya, tapi bekasnya 1 jari gitu doang. Awal gue pikir ini udah bukan main-main nih gitu kan, bener aja bang. Jadi pas gue bukan nengok sih, tapi lebih ke ngelirik di situ kan, wah ini bukan jari, tapi dari sini ke sini itu kuku. Pas gue balik, itu sosok masih ada di atas balkon, tapi sekarang kebalik, dia ngadep ke gue. Oh, dia berbalik badan ya? Balik badan, dan dia ngelihat ke arah luar kantor, jadi kayak ngeliat ke gue gitu, ke gerbang. Iya. Wah, di situ gue nggak berani ngeliat dia. Jadi kalau gue udah ngeliat gitu, wah ini mah bukan teman gue, udah cuma yang nyerupain gitu kan. Akhirnya dari gue ngeliat sekilas, gue langsung nunduk gitu kan. Gue masuk ke kantor, gue langsung ke atas. Nah pas gue ke atas, gue iseng lah, gue ngecek di jendela. Dia kan ketutup harding. Gue buka gini, itu depan kaca bang, muka dia. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang langsung dari tempat kerjanya nih. Jadi narasumber gue ini mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang dialami di tempat kerjanya ini, di kantor masih sekitaran daerah Jakarta. Dan seperti apa kisah atau kejadian-kejadian yang dialami sama narasumber gue, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Maul udah nyempetin waktunya hadir nih ke Dimensi Mistik. Iya bang. Ini langsung pulang dari kantor ya? Iya bang. Oke. Dan yang mau Bang Maul ceritain kali ini tentang kantornya nih malah nih. Iya. Yang Bang Maul masih kerja di sini gitu ya? Betul. Kalau boleh tahu ini di daerah mana nih Bang kantornya Bang? Jakarta bang. Masih di Jakarta lah ya. Nanti biar di-spill sendiri aja ya. Dan katanya Bang Maul juga ngalamin ya, setelah beberapa bulan kerja ternyata dapet nih gangguan-gangguan mulai dari yang tipis-tipis sampai yang ekstrim nih. Iya bang. Jadi pas gua 3 bulan itu kan emang gak ada gangguan bang. Tapi pas gangguan yang benar-benar ekstrim tuh pas bulan Ramadan malah. Malah di pas saat bulan Ramadan nih. Iya. Tahun lalu nih ya. Tahun lalu, Ramadan tahun lalu. Iya. Jadi yang pertama itu ada sosok yang nyerupain teman gua bang. Ya awal gua pikir ya cuma apa kayak nyerupain doang. Nah pas gua penasaran, jadi kan dia sosoknya di balkon ya diri. Pas gua nyampe atas, gua mau ngintip lah jendela gitu pas sosok masih ada apa enggak. Pas gua gini, itu muka dia langsung ada di luar jendela bang. Apa kayak jadi gue ini jendela gitu. Jaraknya deket banget nih. Deket banget. Cuma kehalang jendela doang. Iya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu gue waktu itu lagi kayak tidur ayam. Kayak ngantuk pulas nggak pulas gitu kan. Pundak gue tuh sakit bang. Kira gue tuh kayak digigit nyamuk gitu kan. Tapi makin sakit dan itu kayak ditekan. Nah pas ditekan itu gue langsung kayak bangun sadar gitu. Nyawa gue langsung ngumpul lagi dan itu benar-benar sakit banget. Iya. Tapi pas gue ngerasain sakit ini, ya gue kayak ngelirik lah bang. Gue ngelirik kayak pakai ekor mata. Dan itu yang neken gue bukan jari bang. Iya. Tapi kuku dari sini ke sini itu kuku. Kuku panjang. Kuku panjang. Berarti emang kantor yang tempat Bang Maul kerja ini angker banget nih ya? Iya bang. Oke. Tapi boleh kita tahan nih bang ceritanya bang ya? Iya siap. Tahan nih bang ceritanya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Maul barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Maul nih. Jadi buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic,
mau langsung jadi narasumber nih di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Atau bisa langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epik-epik seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang Maul, boleh dimulai nih, gimana awal ceritanya? Iya bang, jadi kan gue di kantor ini sekarang udah masuk tahun kedua. Tapi pas gue awal-awal masuk kerja tuh, gue nggak ada gangguan bang. Maksudnya belum gangguan. Tapi pada saat gue udah mulai jadi karyawan tetap, adalah mulai tipis-tipis gangguannya gitu kan. Ya gue dengar suara, terus kuping gue ditiup, ya gitu-gitu doang lah, basic gitu kan. Mungkin pada saat itu gue mikirnya, oh kenalan nih. Ya apa sih kayak penghuni sini dalam tanda kutip gitu ya, kenalan sama gua. Itu dapat berapa bulan tuh Bang Maul dapat gangguan di kantor itu? Kalau yang suara itu kurang lebih sebulan sih bang. Tapi nggak setiap hari. Jadi kayak ada beberapa waktu nanti berhenti, ntar ada lagi gitu. Jadi kayak berkelanjutan. Nah udah dapat suara-suara itu gue pikir, oh udah nih gangguannya, kenalannya udah cukup. Ternyata enggak bang, berlanjut gitu kan. Masuk di bulan Agustus waktu itu kalau nggak salah. Agustus waktu itu pada saat itu mau puasa ya kalau nggak salah ya. Mau puasa, gue mulai dapat gangguan itu ditongolin sama sosok Kunti bang. Tapi waktu itu masih ditongolin doang sih, nggak yang sampai ekstrim banget gitu. Nah mulai ekstrim tuh pas bulan Ramadan tahun lalu gitu ya. Pas Ramadan gue tuh emang lagi banyak banget kerjaan. Dan waktu itu emang gue tuh ditugasin buat ngejaga kantor 4 hari sebelum lebaran sama seminggu setelah lebaran. Nah kenapa gue disuruh jaga kantor? Karena yang jaga kantor tuh pulang kampung. Office boy-nya lah ya? Iya, yang jaga kantor tuh pulang kampung. Pada saat gue ditugasin nginep, bertepatan dia juga pergi gitu. Jadi pas dia pergi malamnya gue langsung nginep. Itu gue udah prepare bawa baju segala macam. Nah pas di hari pertama nih bang, gue mau malam gitu ya, malam mau sahur. Gue kan ke bawah ya bang, ke dapur buat masak. Gue tuh masak mie. Nah gue tuh jadi kan gue turun, kalau gue ngeliat ke kanan tuh langsung resepsionis, ke kiri langsung nyampe ke dapur gitu ya. Nah pas gue nggak ngelihat sih, tapi gue ngeliat dari ujung mata gitu, gue ngeliat ada sosok perempuan lewat gitu. Sepintas aja nih? Sepintas lewat gitu kan. Pada saat itu gue mikirnya, karena gue baru bangun, gue belum gitu sadar, mungkin gue kayak halusinasi lah atau salah lihat gitu. Pas udah kayak gitu, ya udah gue masak mie. Nah pas gue kan di atas kayak frozen gitu kan, jadi gue buka bungkusannya. Nah gue ngeliat lagi dari ekor mata, itu lewat lagi tapi balik arah gitu kan. Ya udahlah, gue nggak gubris lah, gue masih mikir itu gue salah lihat. Pas mie-nya udah mau jadilah mie-nya kan udah dipiringin, udah naik, gue mau naik ke atas, tiba-tiba gue dengar suara ketawa bang. Suara ketawa Kunti. Wah di situ gue langsung naik ke atas. Ya maksudnya gue pasti itu Kunti gitu kan, karena suara cewek kan, ketawa cewek. Di situ gue langsung balik ke ruangan gitu ya. Gue makan. Ya itu gue sambil makan masih dengar samar-samar suaranya bang, suara ketawanya. Masih kedengeran nih suaranya? Wah di situ udahlah, gue bodo amatin, gue makan, udah habis gue nggak tidur. Karena gue takut gitu kan. Gue takut kalau gue tidur takutnya malah yang enggak terjadi gitu kan. Apalagi gue sendirian. Udah tuh besok paginya udah tuh hari kedua gue lumayan agak gimana ya,
nggak tenang gitu, karena masih ngebayang kejadian semalam. Jadi gue di kerjaan tuh masih ya kebayang banget lah. Pas mau buka itu gue sendirian lagi, karena kan jam 5 udah pada pulang. Itu sekitar mau buka sekitar jam 6 kurang. Gue kebetulan lagi di meja resepsionis kan, jadi kerjaan gue lagi di meja resepsionis. Gue lagi nyatet pendataan, tiba-tiba pundak gue tuh bukan ditepok, apa ditepok. Oh iya. Gue ditepok gitu kan, tak gitu kan. Ya gue karena gue lagi fokus, gue langsung bilang aja, ya kenapa gitu. Nggak ada tuh bang, nggak ada suara apa sih, nggak ada jawaban. Ya udah gue lanjut lagi gitu kan, mungkin teman gue yang iseng. Terus ditepok lagi, tak ditepok. Apa sih gitu kan. Tapi gue masih fokus ini, gue masih fokus nulis. Tapi ya apa sih gitu kan. Pas tepokan ketiga, tak gue langsung nengok, dia itu muka gue tuh sama depan-depanan kuntilanak bang. Shit, langsung berhadapan gitu. Iya. Dan dia tuh gimana, kayak gue lagi nyatet gini, terus gue gini, dia tuh di sini langsung muka kuntilanak, dia senyum lebar terus langsung ketawa. Wah di situ gue kabur bang. Gue keluar kantor. Gue keluar kantor dan gue langsung ke masjid. Jadi gue buka puasa itu dibarengin di masjid. Kebetulan samping gue masjid kan kantor gue. Akhirnya gue buka puasa di situ. Gue mau balik kantor. Aduh balik kantor gak ya gitu kan. Akhirnya jam 8 gue balik lagi kantor bang. Itu pas gue balik kantor pintu dibuka gerbang nggak kekunci tapi ke slot doang. Kalau saking paniknya nih bang. Iya saking gue takutnya paniknya gitu kan. Karena kan langsung depan-depanan gitu. Iya. Dari kayak gitu ya udahlah. Gue nggak, pas gue balik tuh ya aman tuh, maksudnya nggak ada lagi tuh kuntilanaknya. Akhirnya gue langsung ke atas, gue langsung ke ruangan, gue kunci di ruangan. Nah ini ruangan staff bang, yang gue bilang ngelihat penampakan kaki. Nah kalau gue lihat penampakan kaki tuh dari meja ini nih bang. Sebelum ini ditutup, nah gue lihat tuh di sini, nah kakinya tuh di sini bang, pasnya di sini. Nah komputer yang ngetik banyak itu ini bang yang gue lihat. Komputer ini yang banyak itu, yang gue ngeliat ketika ada ketikan. Teman-teman kantor masih pada datang gitu kan. Ya biasalah kalau gue di kantor ya gue bersihin tipis-tipis lah gitu kan, gak menyeluruh. Paling cuma gue sapu-sapu doang, gak sampai gue pel. Udah gitu, datanglah teman-teman kantor gitu kan, teman kantor. Terus kebetulan pagi itu tuh gue kebelet bang, dan waktu itu gue gak kepikiran mau ke kamar mandi mana kan. Akhirnya gue ke kamar mandi satpam yang luar. Di situ gue buang air lah gitu kan, buang air. Nah kebetulan waktu itu emang sabunnya kan lagi habis gitu kan, sabunnya lagi habis, ya udahlah jadi gue seadanya. Nah pas udah kayak gitu, gue sekitar sore jam 6 gitu ya, jam 6 gue di ruangan tuh bang, gue di ruangan itu gue bukan ngeliat sih, tapi gue kayak sepintas gitu ya. Pas gue mau naik ke ruangan tuh dari resepsionis ada yang lewat lagi bang, cewek. Yeah. Tapi gue mikirnya yaudah itu dia lagi gitu kan, mungkin cuma mau kenalan. Ya udah gue naik ke atas, gue di depan komputer gue gitu ya. Gue yang nonton YouTube. Gak kerasa itu waktunya udah sekitar jam 12 atau setengah 12 gue lupa. Itu gue denger suara kayak komputer diketik. Oh keyboardnya gak ada ngetik nih. Komputer kayak diketik gitu kan. Awalnya gue pikir gue salah denger. Kayak ya salah denger lah gitu. Tapi makin gue perjelas, makin gue pertegas gitu pendengaran gue, suara ketikannya makin jelas dan itu makin cepat kayak Nah dari situ ya gue ngeberaniin diri lah buat ngecek. Nah pas gue buka pintu ya bang, kan pintu gue kunci, gue buka kunci pintunya gue buka, terus gue buka pintunya, suara hilang tiba-tiba. Yang tadinya suara hilang. Tiba-tiba senyap gitu aja. Senyap aja. Iya. Gue cekin lah, kan pada saat itu komputer emang dimatiin kan. Nah gue cekin komputer, ternyata ada satu komputer nyala gitu di pojok. Nah gue pikirnya sama yang punya komputer tuh di sleep doang, jadi bakal ada nyala sendiri gitu kan. Nah tapi pas gue cek, itu komputer nyala bang, bukan dalam mode sleep. Dia kayak bukan yang biasanya kalau komputer ke sleep diklik backspace langsung masuk kan. Ini enggak, ini kebuka gitu, tapi ada tulisan bang, jangan bikin kantor ini kotor. Ada tulisannya di monitor itu? Jangan bikin kantor ini kotor.
Oh di situ gue gak pikir panjang, gue masuk ke ruangan bang. Gue masuk ke ruangan, udah gue tidur. Terus pas besokan paginya gitu ya, gue bersihin tuh bang. Gue bersihin kantor karena ya gue pikir tuh peringatan lah buat gue. Karena gue di kantor ya gue harus ngebersihin lah gitu kan. Ya biar nyaman juga. Gue bersihin, gue pelin semua meja, gue lap-lapin gitu kan. Nah pas malamnya gue tuh mau sengaja tuh gue gak mau tidur. Jadi pas gue di depan komputer, gue nonton YouTube. Gue sengaja emang gak mau tidur gitu kan, biar sekalian sahur gitu kan. Jadi gue tidurnya tuh habis sahur. Pas gue lagi nonton YouTube, tiba-tiba ya udah gue ngantuk gitu. Gue nguap terus, gue ngantuk dan gue kayak tidur ayam. Jadi kayak setengah sadar setengah enggak gitu. Akhirnya waktu itu gue agak masih kayak ngelindur, kayak gimana sih orang ngantuk gitu ya. Nah pas dari gitu gue dengar suara nafas bang di ini gue, di headset gue kayak gitu. Tapi suaranya berat. Jelas kayak suara nafas, orang nafas gitu. Pas gue pikirnya mungkin suara AC, kan emang AC nyala gitu kan. AC nyala. Tapi makin kesini tuh suaranya makin jelas dan makin berat nafasnya gitu. Kayak gitu. Ya udahlah, di situ gue emang karena gue ngantuk banget, gue kayak agak ketiduran gitu, tapi nggak yang pules banget gitu ya, semi pules lah gitu. Pas nyawa gue udah mulai ngumpul nih, kan awalnya pas gue masih agak-agak tidur kan nggak sadar, nggak sesakit itu kan. Saya pas nyawa gue udah ngumpul, itu berasa bang, di sini gue tuh sakit. Malah waktu itu sampai ada bekasnya, tapi bekasnya 1 jari gitu doang. Awal gue pikir ini udah bukan main-main nih gitu kan. Bener aja bang. Jadi pas gue bukan nengok sih, tapi lebih ke ngelirik di situ kan. Wah ini bukan jari, tapi dari sini ke sini itu kuku. Tuh lu ngeliat jelas tuh kukunya itu. Iya kukunya hitam. Kenapa gue bilang itu kuku? Karena di sininya tuh runcing. Ya kuku kan agak mengkilat gitu kan kuku kan. Itu kayak gitu. Akhirnya gue beraniin, gue nengok gini. Itu gue nengok ke sini, kepala dia tuh di atas plafon bang, nyentuh plafon, dan dia ngelihat gue gini. Kepalanya sampai atas plafon? Iya, plafon kantor gue tuh lumayan tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya gue duduk gini, ya masih ada sekitarnya seginian lah. Jadi pas gue lagi duduk gini kan, gue duduk gini, gue ngelirik gini, oh ini bukan kuku kan. Gue sadar kalau ini bukan main-main gitu kan. Gue ngeliat tuh kuku, lalu gue nengok gini, gue ke atas gini. Nah itu di atas plafon, dia ngeliatin gue gini bang. Oh dia sambil nantap Bang Maul nih? Itu bukan gundurwo bang, kalau menurut gue ya. Karena dia tuh tinggi, tapi krempeng. Oh kurus gitu? Kurus banget. Dan mukanya tuh muka kayak kakek-kakek, tapi berbulu gitu. Tapi kalau dari tekstur wajahnya, itu kayak kakek-kakek. Kukunya panjang tuh ya? Kukunya panjang. Di situ gue, karena gue tahu ini nggak dikunci ruangan, gue kabur bang, gue turun ke bawah. Tapi pas gue nyampe bawah nih bang, menurut gue aduh kayak kalau gue ke bawah aman nih, gue kurang meeting. Pas gue kurang meeting bang, gue buka ruang meeting. Jadi kan ruang meeting gue tuh pintunya ada 2, pintu samping sama pintu depan. Gue pintu depan, pas gue buka, baru banget gue buka kan gelap ya. Gue buka, itu ada pocong bang. Ada pocong nih? Ada pocong. Pocong itu di ujung kiri. Wah di situ gue tutup lagi, gue gebrak sih. Gue tutup lagi, gue ke depan bang. Gue ke depan ke meja resepsionis. Untungnya di resepsionis tuh aman bang, yaudah gue di resepsionis tuh. Itu gue itu sekitar jam 12:30 pagi. Akhirnya di situ gue putusin sahurnya mesennya online. Bodoh mau mahal mau itu, pokoknya gue mesen online, gue gak mau ke dapur. Mesen online, nyampe lah gitu, gue sahur dan gue di ruang resepsionis sampai pagi. Gue gak balik ke ruangan. Jadi gak berani balik lagi? Gak berani ke ruangan lagi. Pas paginya
Itu muka gue muka capek gitu bang. Jadi kayak gue kan emang gak tidur pun gak pulas gitu kan, cuma dapat ya sejaman dapat gitu kan buat tidur. Tapi itu kan kelihatan banget kayak muka capek gitu kan. Pas ditanya kenapa, ya gue jujur aja kan, gak tidur pak gitu. Emang bener kan gue gak tidur. Oh ya udah kamu gak tidur, ya udah kamu tidur aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti kalau ada kerjaan bangun gitu. Iya pak. Akhirnya gue tidur tuh bang. Gue tidur di musola. Tapi pas gue di musola, ya gue tidur gitu kan. Tidur, AC gue nyalain. Yang gue pikir musola itu aman ya bang. Maksudnya tempat ibadah. Enggak bang. Pas di musola itu gue ketindihan. Oh masih tetap diganggu lah ya? Iya. Itu jam berapa ya? Jam 11 apa kalau gak salah? 11 siang. Tapi itu ketindihannya bukan ketindihan yang gak bisa gerak ya bang. Bisa, maksudnya memang sih gue gak gerak. Tapi kayak gue sadar kalau gue ketindihan gitu. Dan gue ketindihannya sama sosok kuntilanak yang di bawah. Bang Maul lihat sosoknya nih? Iya, di atas gue. Tapi melayang gitu. Oh di situ gue gak sadar langsung. Pas ketindihan itu gue gak sadar. Gue sadar itu kalau jam berapa ya? Jam 3 sore. Dan itu juga di samping gue ada banyak teman-teman kantor gue. Oh jadi Bang Maul sempat pingsan nih pada saat itu? Dan gue ditanya kan, lu kenapa tadi? Kok teriak-teriak gitu kan? Ah teriak-teriak pak? Iya kamu teriak-teriak, ntar nangis. Ini aja sampai saya panggilin Ustadz buat nyadarin kamu. Tapi pas sadar kamu malah pingsan. Gitu. Padahal gue ngiranya dari awal tuh gue pingsan. Iya. Tapi ternyata gue kesurupan. Malah kesurupan nih? Malah kesurupan. Tapi Bang Maul sama sekali gak sadar nih? Gak sadar. Karena awalnya tidur dulu nih? Gue tidur. Terus tiba-tiba gue gak bisa gerak. Dan gue bisa ngelihat kalau di atas gue itu kuntilanak. Iya. Dan tapi gak lama dari situ udah gelap. Dan ternyata dari POV teman kantor gue kesurupan. Dan pas sudah sadar gitu sosoknya dikeluarin, gue pingsan gitu. Dan baru sadar tuh jam 3. Gue di situ udah lemes banget kayak, emang gue beneran kesurupan gitu kan. Dan ternyata tuh kata ustadznya, ini kuntilanak nggak suka sama kamu karena pas buang air besar gitu ya, kamu tuh nggak bersih, ngebersihin bagian belakang kamu gitu ya. Iya jadi kayak dia nggak suka gitu tempat dia kotor. Jadi itu kuntilanak itu emang penunggunya kamar mandi luar bang. Kayak kamar mandi satpam lah gitu. Waktu itu emang gue sempat sih buang air besar di situ. Ya kayak gitu. Ya katanya kalau bisa kamu nggak usah ke situ dulu biar nggak digangguin lagi. Ya udahlah gue nggak ke situ dulu hampir sebulan dari kejadian itu. Gue sampai sekarang pun gue nggak berani kalau ke situ. Udah kapok nih ya? Udah kapok. Jadi gue kalau ke toilet nggak toilet doang lantai 1 udah. Kalaupun misalnya dua nggak bisa, gue lebih baik nahan daripada gue kena gitu lagi. Jadi kayak gitu hari keempatnya gue dibolehin pulang. Jadi karena kejadian itu hari keempatnya gue boleh pulang. Pas sudah boleh pulang, gue kan balik tuh sekitar jam 8 malam. 8 malam gue gerbang gue kunci gitu ya, pintu kantor gue kunci, semua lampu gue matiin kecuali lampu balkon sama lampu teras depan sama lampu gerbang itu gue nggak matiin. Emang disuruhnya kayak gitu kan. Udah gue kunci pintu kantor, gue udah kunci gerbang, udah tuh gue pulang. Pas udah setengah perjalanan, gue ditelepon nih sama yang orang kantor. Ditelepon, gue angkat kan. Iya pak, kenapa pak gitu kan. Well kamu udah pulang? Iya pak, saya udah pulang, ini udah setengah perjalanan. Kenapa ya pak? Coba deh kamu balik lagi ke kantor. Kenapa pak? Ada yang perlu saya bawa atau ada yang mau ke kantor gitu? Enggak, ini tadi saya lihat di CCTV
ada yang lewat nih, ada cewek lewat dari ruang meeting ke dapur. Coba deh kamu cek, takutnya ada siapa-siapa yang masuk gitu kan. Oh ya Pak, coba saya balik lagi ya gitu. Jadi bang, gue balik lagi tuh bang, balik lagi. Ya biasalah gue cek kantor lagi. Ruang meeting gue cek, ruang dapur gue cek, resepsionis gue cek, atas gue cek. Terus beberapa ruangan yang di bawah gue cek gitu kan. Nggak ada bang, nggak ada apa-apa. Terus pas udah gitu, ya udah gue balik lagi kan, gue telepon lupa. Udah saya cek nggak ada siapa-siapa. Oh ya udah oke, kau boleh pulang. Udah bang, gue pulang. Nah pas belum lama banget gue keluar gang kantor, gue telepon lagi. Wah beneran udah dicek, kok ini perempuannya masih ada. Tapi ini kebalikan, dia dari dapur masuk ke ruang meeting. Iya. Hah bener Pak? Iya bener, coba deh kamu cek sekali lagi. Siapa tahu tadi karena orang ada yang datang dia ngumpet. Ya udah Pak, saya cek lagi. Saya cek lagi tuh bang, gue balik lagi ke kantor. Dan waktu itu di HP lama gue ya, itu gue videoin, ada videonya, tapi HP gue hilang jadi nggak ada videonya. Gue videoin, ini apa, ruang meeting kosong, pantry kosong, ruang bos gue, atasan gue kosong, atas kosong, resepsionis kosong. Udah ya Pak, gue kirim. Dibaca sama dia, kata dia, oh ya oke, aman ya, udah kamu cek semua ruangan nggak ada siapa-siapa. Ya udah kamu boleh pulang. Sehat udah. Gue balik sekitar 10 menitan gue baru keluar kantor, gue ditelepon lagi bang. Oh coba deh kamu cek ulang lagi videonya. Kenapa Pak? Udah kamu cek ulang lagi, tapi pas bagian kamu mau ke lantai 2 ya. Iya Pak, saya cek. Itu kan lumayan, videonya ada sekitar 3 menit. Gue deketin ke menit 2:49, tuh gue inget banget. Pas gue mau ke lantai 2, 2:49. Pas gue, jadi gue kan nyorotnya ke tangga gini ya bang. Kan tangga gue tuh naik gini terus ke kiri gitu kan. Saat gue videoin, pas di sini, nah pas kamu belok ke kiri, coba kamu di pause videonya. Oke, gue pause, dan tuh kelihatan banget bang. Kan dulu kantor gue tuh sebelum direnov, plong gitu ke atas, jadi kayak langsung kelihatan orang pada kerja kan. Kalau sekarang ditutup. Itu bener bang. Jadi pas gue nyorot ke itu, jadi kan meja kantor gue tuh yang hadap-hadapan gini. Nah di bawahnya kan ada space buat kaki kosong, jadi kan plong gitu ya. Itu di sekitar situ ada kaki bang. Di video itu ada kaki. Kena kerekam nih kaki itu. Dia itu kaki perempuan. Kalau dilihat dari itunya, itu kayak kaki perempuan. Hah Pak, ini siapa? Ini apa gitu kan? Coba kamu lanjut lagi videonya. Gue lanjut bang. Nah jadi kan itu belum sampai full banget kan, gue naik ke atas baru kelihatan kaki. Dan pas gue ke atas itu, kaki itu ada, tapi badannya nggak ada. Tanpa badan? Iya, tapi kalau dari video tuh cuma kakinya doang yang kelihatan. Iya. Tapi kayak, kan kalau orang diri kan kelihatan kan, maksudnya kan meja gue tuh cuma sebatas dada. Iya. Harusnya kelihatan dong dari ini. Itu nggak ada bang. Jadi dari video itu di kakinya ada, di bagian atas tuh nggak ada. Seharusnya kan kelihatan ya. Harusnya kelihatan. Gini ya. Udah dari itu, ya udah kamu boleh pulang. Udah gue pulang tuh bang, gue pulang. Terus, oh ya, gue kan dapat jatah nginep di kantor tuh seminggu. Jadi 4 hari sebelum lebaran, 3 hari seminggu setelah lebaran. Ya. Nah pas sudah seminggu di rumah, gue balik lagi dong ke kantor buat nginep, nambah 3 hari. Nambah 3 hari, pas gue balik itu sekitar jam 11 siang. 11 siang. Pas 11 siang itu, gue buka kantor, gue bersih kan udah tinggal seminggu kan, gue bersih lagi, gue lapin lagi pada debu-debu, gue pel-pelin gitu kan. Itu belum masuk kantor. Akhirnya ruangan gue semprot-semprotin biar wangi gitu kan, ya biar enak lah dipakai lagi tuh pas nanti pada masuk kerja. Komputer gue nyalain kan, udah nggak dinyalain seminggu, gue nyalain. Udah tuh bang, pas udah aman semua, itu sekitar jam 3 gue ketiduran. Bangun-bangun gue tuh jam 7 malam. Kelewat lah maghrib. Akhirnya gue lapar kan. Di kantor gak ada persediaan habis gitu ya. Gue keluar nyari makan. Nah pas gue keluar nyari makan nih bang. Kan gerbang gue tutup. Nah gue ngeliat di balkon bang. Itu ada teman gue. Iya. Tapi gue tahu kalau teman gue ini masih di kampung, belum balik. Lagi pulang kampung nih, mudik ya. Belum balik ke Jakarta gitu.
Tapi tuh gue ngeliat emang itu teman kantor gue gitu. Yang gue ngeliat lagi ngapain nih? Diri aja di balkon. Menghadap ke arah mana nih? Ke arah kesana. Jadi ngebungungin gue. Oh iya. Gue pikir salah lihat gitu kan. Ya udahlah gue kunci, gue nyari makan. Pas gue balik itu sosok masih ada bang di atas balkon. Tapi sekarang kebalik, dia ngadep ke gue. Oh dia berbalik badan nih? Balik badan. Dan dia ngelihat ke arah luar kantor, jadi kayak ngeliat ke gue gitu, ke gerbang. Iya. Wah di situ gue nggak berani ngeliat dia. Jadi kalau gue udah ngeliat gitu, wah ini mah bukan teman gue, udah ini mah yang nyerupain gitu kan. Akhirnya dari gue ngeliat sekilas, gue langsung nunduk gitu kan, gue masuk ke kantor, gue langsung ke atas. Nah pas gue ke atas, gue iseng lah, gue ngecek di jendela. Dia kan ketutup harding. Gue buka gini, itu di depan kaca bang, muka dia. Buset. Di depan kacanya langsung gitu tuh? Iya. Iya. Wah di situ gue kaget kan. Refleks gue kayak, ini gue sampai ngebentur meja gitu kan, kaget. Nah di situ gue langsung telepon temen gue, yang kebetulan rumahnya mendekat kantor gitu kan. Coy kesini coy, temenin gue di kantor. Kenapa? Udah lah temenin aja gue ke kantor. Ntar masalah di toko aman lah sama gue. Ya udah gue ke situ. Datang kan lah dia gitu kan. Kenapa? Lu temenin gue nginep ya? Kenapa? Udah temenin gue nginep aja, uang rokok aman, ntar gue kasih besok gitu kan. Ya udah. Mau tidur di mana? Udah di ruangan gue aja. Udah tuh bang, akhirnya dia nginep. Dia nginep, tapi cuma sehari gitu kan. Nah besokannya udah mulai masuk kerja. Jadi sehari itu kan belum, itu kan besokannya kerja. Nah pagi itu sekitar jam 8, gue kan mau ngebersihin kantor ya. Gue mau ngebersihin kantor. Gue pas ke bawah di salah satu ruangan bos gue ngebersihin. Itu ada suara cewek senandung loh. Tapi senandungnya tuh senandung apa sih, kayak Jawa gitu. Iya. Gimana ya, kayak ya senandung Jawa lah gitu kan. Gue pikir tuh tetangga nyetel kayak apa sih, yang lagu-lagu Jawa gitu, kayak gitu. Tapi pas gue dengerin lagi, wah ini bukan suara dari DVD atau apa, karena jelas banget suaranya gitu kan. Kalau tetangga nggak begitu jelas kan, karena kan kehalang tembok segala macam gitu kan. Ini tuh benar-benar jelas suaranya. Ya udah pas kayak gitu, tapi gue cek tuh nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi kayak cuma suara itu doang. Yaudah gue lanjut ngebersihin gitu kan. Dan sambil gue bilang, ya gak gue ya, gue di sini cuma kerja. Cukup lah, kemarin 4 hari gitu kan. Jangan nambah-nambah lagi. Udah tuh, nah pas gue ngomong gitu hilang bang suaranya. Langsung hilang gitu ya? Langsung hilang gitu aja udah. Terus hilang gitu kan. Udah kayak gitu, gue lanjutin gitu ya. Tapi gue udah gak denger lagi suaranya, gue lanjutin. Nah jam 9 mulailah pada datang tuh orang-orang kantor. Mulai datang gitu kan. Terus salah satu atasan gue nyeletuk, "Wah, gimana di kantor? Aman kan?" gitu kan. "Aman pak." "Benar, aman." "Ya aman." "Oh, nanti kalau ada apa-apa kamu cerita ke saya aja ya." "Iya pak," gitu kan. "Nanti saya cerita kalau ada apa-apa." "Yakin nih gak mau diceritain sekarang?" "Kenapa pak?" "Udah, saya tahu kok." "Kenapa pak?" "Udah nanti aja." Ya udahlah gitu kan. "Ya pak, nanti kalau itu saya cerita kalau ada apa-apa." Udahlah pas kayak gitu, emang gue tahu sih atasan gue ini emang bisa gitu. Tapi gue waktu itu masih belum berani lah buat cerita. Nah apalagi kan kantor gitu kan. Takutnya malah bikin karyawan lain gak nyaman. Udah gitu, 3 hari itu tuh emang bener bang, gue tuh bukan gak dapat gangguan ya. Gangguan itu gak saya sering 4 hari sebelumnya. Jadi kayak cuma suara, cuma kayak barang pindah gitu kan. Udah itu doang. Tapi kalau masalah ditampakin tuh udah enggak. Akhirnya gue balik lah. Udah 3 hari nginep. Yang jaga kantor tuh udah balik lagi kerja. Udah pulang lah. Akhirnya gue pulang ke rumah. Nah besok paginya tuh Senin bang. Gue datang emang ke pagian. Jadi kalau Senin kan emang ada jadwal rapat. Nah gue rapat tuh harus jam 8 mulai kan. Tapi gue datangnya ke bagian setengah 8. Yalah, terus gue masuk, gerbang dibukain kan sama penjaga kantor. "Tumben, dan pagi gitu, ya disapa lah gitu kan." "Iya pak," gitu kan.
Ya udah, saya masuk ya Pak, saya mau nyobain ruang meeting itu biar langsung dipakai, bisa dipakai lah gitu. Nanti AC saya aja yang nyalain gitu. Oh iya silakan. Udah saya buka ya pintu ruang meetingnya, tapi emang belum dibuka aja pintunya. Ya udah Pak, ya gitu kan. Gue naruh tas dulu ke atas, naruh jaket gitu, kebuka jaket, terus ya siap-siap gitu kan. Baru habis itu gue ke ruang meeting. Gue masuk lewat pintu utama. Gue buka emang gelap gitu kan, gelap banget gitu. Gue buka gelap, pas gue nyalain lampu, gue nengok ke belakang. Di pojok kiri yang gue bilang itu, gue ngeliat pocong lagi bang. Pocong yang sama nih kayak Pocong yang sama. Itu dia diri ngeliatin gue dengan muka dia yang hancur gitu ya. Wah di situ gue berusaha nggak teriak, gue buru-buru keluar, gue ke satpam ke depan gitu ya. Kenapa Ul? Nggak apa-apa, saya temenin aja ya Pak di sini. Iya gitu kan, sini gitu kan, ngobrol ngopi-ngopi gitu kan. Udah tuh ngopi ngobrol segala macem sampai akhirnya tuh teman-teman kantor udah pada datang nih, atasan teman-teman kantor datang ke kantor. Ya gue bilang kan, Pak saya masuk ya, rapat kayak udah mau mulai. Jadi ini bang, ruang meeting kantor gue yang gue bilang itu, yang gue liat penampakan pocong. Nah, gue ngeliat penampakan pocong itu di pojok sana tuh, yang di situ. Dia biasanya di situ sih. Nah bang, pas rapat itu kan ada istirahatnya, ada breaknya, itu sekitar jam 12:30. Nah 12:30 itu gue mau naik ke atas nih bang. Tapi pas gue mau naik ke atas, gue kan ngelewatin salah satu ruangan atasan gue. Itu di dalam ruangan itu gue ngeliat sosok penari lagi bang. Sosok penari yang sama yang waktu itu gue lihat. Ceweknya itu juga nih? Itu juga. Tapi kan yang gue ngeliat di depan pintu itu dari belakang. Nah ini gue ngeliat langsung depan muka. Dan itu mukanya kayak banyak, bukan banyak luka ya. Kayak orang ketabrak gitu, yang mukanya keseret di aspal. Oh, iya kayaknya. Iya. Wah di situ gue langsung panik, gue naik ke atas gitu kan. Gue ke atas, gue mau makan gitu kan. Gue udah ngambil catering, gue makan. Jadi gue makan di atas gitu kan, karena break sambil nonton YouTube. Gue lagi enak makan nih bang, lagi enak makan. Gue lagi nonton salah satu channel YouTube gitu ya, yang ngebahas horor juga. Gue sambil makan, tiba-tiba gue lagi enak makan nih, suara di headset gue tuh berubah. Iya. Yang tadinya tuh nampilin horor berubah jadi vlog. Yang tapi ini enggak keluar dari suara ini. Iya. Dan pas gue ngeliat ya itu kan video yang awal itu gue belum sampai habis gitu kan. Kebiasaan kalau YouTube kalau habis langsung naik ke next video kan. Nah, ini masih pertengahan bang, dan mouse itu jauh dari tangan gue gitu. Karena kan gue megang sendok gitu kan. Itu pindah sendiri bang ke next video gitu. Dan itu juga yang pas gue liat video selanjutnya emang harusnya horor lagi. Tapi ini videonya ke vlog. Oh, langsung beda ke channel ya? Pindah channel lain. Lah kok gue di situ kok berubah gitu kan? Ya gue juga penasaran kenapa bisa berubah gitu kan. Nah pas gue lagi berusaha untuk mencerna ini kenapa bisa berubah, itu kursor gerak bang. Jadi mouse gue, jadi kan ini ya berarti piring gitu ya. Mouse gue di sini, itu mouse gue gerak sendiri bang. Oke, sampai kelihatan kayak gitu tuh. Nah tapi mouse geraknya itu nggak yang cepat, jadi kayak ya slow motion gitu. lah ya. Nah itu dia kan kalau YouTube ada yang next ininya kan, itu dibalikin lagi, jadi muter lagi, pindah ke channel yang gue awal. Oh balik lagi ke channel horor yang tadi Bang Wal nonton nih? Dari situ gue langsung turun ke bawah, udah. Gue jadi makan di bawah, lanjut makan di bawah. Gangguannya iya. Wah di situ pecah lah, gue nggak berani cerita juga kan. Pas gue ke bawah ditanya kan, kenapa lu makan di bawah? Nggak apa-apa, digangguin ya gitu. Bapak apa sih? Udah jujur aja kamu digangguin kan. Ya gitulah pak gitu kan. Kenapa? Ya selagi nonton YouTube video itu udah pindah. Oh saya juga pernah kok kayak gitu. Ekstrim banget. Iya Bang Maul. Berarti Bang Maul mengalami kejadian ini setelah 3 bulan bekerja di kantor ini ya? Iya. Baru nih mulai intens nih kejadian demi kejadian yang Bang Maul alami ya? Iya benar.
Berarti memang semua karyawan juga punya pengalaman horornya masing-masing nih, kayak Bang Maul kayak gini nih. Iya, sepeninggal gue kerja di situ selama 2 tahun sih, rata-rata emang pada ngalamin bang. Iya, pada ngalamin semua nih. Dan itu memang kantor ini jadi rumah nih, dibuat kantor gitu. Iya. Oh iya. Dan sampai saat ini Bang Maul masih bekerja di sini ya, di kantor ini? Masih? Sampai detik ini ya? Masih. Gila, berani juga Bang Maul. Yang Bang Maul lihat nih dari sosok penari ini nih Bang. Jadi sosok penari ini ketika Bang Maul dari luar kantor, si sosok ini ada di dalam kantornya atau di luar kantor nih? Di teras bang. Di teras? Di teras, tapi ngebelakangin gue pada saat yang gue liat pertama kali ya. Iya. Itu di teras, dia diri, madepnya ke pintu. Oh jadi dia membelakangi lah ya. Ini udah pakai pakaian sosoknya seperti penari. Itu kejadian sore bang? Sore sekitar, nggak sore sih bang, itu sekitar jam 8 jam malam kalau nggak salah. Iya, dia lagi diem aja nih. Tapi nggak sambil nari gitu nggak? Enggak, diem diri aja gitu. Pakai pakaiannya penari. Terus pas Bang Maul lihat lagi udah nggak ada nih sosok itu ya? Udah nggak ada. Pas gue buka gerbang kan otomatis balik badan. Iya. Pas gue mau naik motor, gue ngeliat lagi ke pintu udah nggak ada. Itu sama sosok yang Bang Maul lihat menyerupai temennya nih yang lagi mudik pulang kampung. Itu wajahnya seperti apa nih yang bisa Bang Maul sikapin dari sosok itu? Iya ya kan gue ngeliat 2 kali ya bang. Jadi yang pas gue lihat pertama, dia kan ngebelakangin gue. Itu bener-bener bentuk tubuhnya, terus tinggi dia, terus kayak sampai model rambutnya tuh sama. Iya. Kayak curly gitu kan. Iya. Nah itu kayak emang cowok, teman gue yang itu cowok. Gue liat dari belakang emang itu bentuk tubuhnya dia. Iya. Nah pas gue baru balik lagi, kan dia beda posisi jadi ngadep ke gue. Iya. Itu mukanya bener-bener muka temen gue bang, bener-bener persis. Iya, tadinya tuh jauh jaraknya ya? Jauh. Pas ketika Bang Maul lihat dari jendela, itu kayak face to face, jadi kayak cuma kehalang jendela. Jadi langsung kayak jump scare gitu nih? Enggak jump scare, jadi kayak gue ngebuka gini langsung ada muka dia gitu bang. Bukan yang kayak gue buka jendela, nggak ada terus dia muncul, nggak gitu. Tapi pas gue buka emang udah ada muka dia. Dia itu, gila itu muka dia gimana ya? Senyum, tapi senyumnya bukan senyum creepy gitu. Senyum mengerikan lah. Ya pastilah. Gitu. Gila langsung di depan muka gitu kan. Jadi kan jendela kantor gue kan emang kalau dilihat dari luar gelap, tapi kalau dari dalam kelihatan jelas. Iya. Ya harusnya kan kalau kayak gitu kan nggak begitu jelas muka dia kan. Ya itu pas gue ngeliat tuh jelas bang. Kayak bener muka dia gitu, tapi emang bukan dia. Ini pucat atau gimana nih? Pucat nih. Pucat tapi ya gimana sih senyumnya serem banget gitu. Terus Bang Maul langsung ngibrit nih. Iya gue ngibrit. Kabur. Iya. Terus sama sayang banget nih bang ya kalau mungkin misalnya handphonenya Bang Maul masih ada bisa kita jadi dokumentasi nih di videonya. Iya yang video yang kaki itu ya. Iya karena waktu itu Bang Maul sempat kena begal nih katanya. Iya benar. Tadi cerita ya. Itu pas waktu di rekam video itu di handphone kelihatan jelas banget nih sosok ada kaki itu tapi tanpa badan dan kepala nih. Kan keadaan kantor udah gue lampu pada matiin. Iya. Ya video gue kan pakai flash gitu kan. Nah itu ada maksudnya kayak kaki gitu kelihatan kaki. Tapi pas kan meja kantor gue ya cuma sedada gitu kan. Iya, harusnya kan muncul gitu kan. Lah, iya. Ya itu nggak ada. Jadi kaki doang. Kaki. Tapi pas gue iya. Tapi pas gue videonya itu gue nggak sadar kalau ada kaki itu. Karena kan gue cuma kayak sekilas gitu doang kan. Iya. Cuma kasih tau apa ini kosong gitu doang. Ternyata kena kamera nih, sayang banget nih kalau ada videonya, aduh mantep nih. Itu. Dan sampai sekarang masih ngalamin nih bang ya, maksudnya kejadian demi kejadian ya? Masih, tapi nggak seintens pada saat itu. Pada saat itu ya, dan untuk kali ini kantornya udah direnovasi atau masih sama seperti yang dulu nih? 6 bulan terakhir sih udah di masa tahap renovasi sih. Udah perbaikan lah ya? Iya ada perbaikan, karena ada beberapa part kantor tuh udah mulai gak bagus lah gitu. Oh, dia udah mulai diganti-ganti. Mudah-mudahan sosok pocongnya pun udah hilang nih di ruang meeting nih. Sebenarnya belum sih bang. Masih ada nih? Masih ada. Wah, gila, mungkin di situ emang tempatnya, dia nyaman di situ ya. Iya. Gue sesekali sih masih ngelihat tapi nggak yang sampai ngeganggu banget. Jadi sesekali gue masih dia nampakin diri lah gitu. Tapi semua karyawan juga tahu nih. Tahu nggak nemu, nggak maksudnya nggak diliatin tapi kalau tahu dia gitu, ada sosok pocong. Ada dia di sini gitu di ruang meeting ini. Jadi makanya itu kayak gimana ya, kayak ada
Jadi pas masuk ruang meeting tuh kayak bilang, jangan ganggu ya, kita di sini cuma sebentar. Udah ngasih kode lebih dulu lah ya. Jangan muncul ya gitu, kita sini mau meeting. Jangan ganggu ya, kita sebentar gitu. Pokoknya pas masuk ruang meeting harus ada omongan itu. Kalau nggak ada, ya katanya sih muncul gitu. Tapi waktu itu gue pernah sih, nggak sengaja gue masuk ruang meeting buat ngecek doang, ada. Dia nampakin ya. Tapi kalau orang ngomong masuk kayak misalnya assalamualaikum, jangan ganggu ya, kita cuma sebentar gitu. Jangan ganggu ya, kita cuma meeting gitu. Jadi nggak muncul. Iya. Mungkin kalau si OB-nya lebih kacau kali ya pengalamannya, karena dia yang tidur di situ nih. Mungkin. Nah mungkin nanti kapan-kapan bisa kali Bang ya, diajak-ajak ke sini gitu. Bisa lah. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Maul udah berkenan hadir menceritakan pengalaman horornya. Padahal Bang Maul masih kerja nih di kantor itu ya. Iya. Sukses terus Bang ya buat karirnya. Salam buat keluarga di rumah Bang ya. Nah, tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ, atau bisa kirim cerita kalian nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Ya akhir kata, gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maul, makasih banyak. Bang, sama-sama.